Baik, shalom Bapak Ibu Saudara, jumpa lagi bersama saya Pendeta Jerry Adu di dalam program Ilustrasi Kristen atau Ilustrasi Khotbah Kristen. Saudara, tema kita hari ini adalah bersyukur punya suami yang menjengkelkan. Saudara, tema kita adalah bersyukur punya suami yang menjengkelkan. Saudara-saudara, ayat firman Allah saya baca untuk kita menjadi dasar khotbah saya adalah 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, saudara. Kita akan baca di sini. Dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Saudara-saudara, sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ada banyak hal yang bisa membuat kita kecewa. Ada banyak hal yang membuat kita bisa tidak bersyukur. Ada banyak hal yang membuat kita bisa menggerutu atas sebuah peristiwa, sebuah keadaan yang tidak kita inginkan. Keadaan yang membuat kita menangis. Kadang-kadang membuat kita bukan hanya kecewa, tetapi kita tidak bisa bersyukur, kita tidak bisa berterima kasih atas apa yang terjadi di dalam hidup ini. Padahal kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini, di dalam hidup kita, tidak pernah lepas daripada maksud dan rencana Tuhan. Termasuk di dalamnya hal-hal yang kita anggap sebagai hal yang mengecewakan tadi. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, pertanyaan sederhana, mengapa kita harus bersyukur? Khusus bersyukur dalam segala hal. Saudara-saudara, jawaban saya sederhana. Karena Allah juga bekerja di dalam segala hal. Pertanyaan sekali lagi, mengapa Anda dan saya harus bersyukur dalam segala hal? Karena Allah juga bekerja di dalam segala hal. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekali lagi dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Jadi sekali lagi, mengapa kita harus bersyukur dalam segala hal? Termasuk tadi saya katakan hal yang mengecewakan. Karena Allah bisa menggunakan banyak hal dan segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara. Sesuatu yang buruk di dalam kehidupan kita tidak selalu menghasilkan yang buruk. Karena Allah selalu bisa mengubah dari yang buruk menjadi sesuatu yang baik dan luar biasa. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, sekali lagi bersyukurlah di dalam segala hal. Karena kalau Anda tidak bisa bersyukur dengan segala hal, termasuk ada hal-hal yang mengecewakan tadi, maka satu waktu Anda akan merindukan hal yang mengecewakan tadi. Sekali lagi, satu waktu kalau Anda tidak bisa bersyukur atas apa yang Anda kecewakan atau hal yang membuat Anda kecewa, satu saat kekecewaan itu akan membuat Anda rindu atas kekecewaan itu. Nah, saudara mungkin tidak paham kata saya, tapi saya mau jelaskan seperti ini dengan cerita dan ilustrasi ini tentang seorang suami yang oleh istrinya dianggap mengganggu, menjengkelkan, yaitu saat suaminya tidur. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ada seorang ibu datang ke seorang pendeta dan berkata, Pak Pendeta, saya bergumul, saya benci satu hal dalam diri suami saya. Lalu pendeta ini berpikir, oh mungkin suami ini adalah seorang pemabuk, penjudi, penjahat, suka menganiaya istri dan sebagainya. Dia pikir begitu. Jadi pendeta ini bertanya kepada ibu itu, apa yang menjadi hal yang menjengkelkan suami atau yang menjengkelkan istri atas perilaku suami mungkin. Lalu dia berkata, oh tidak, suami saya baik, suami saya cinta saya, suami saya memberi gaji kepada saya atau uang hasil pekerjaannya. Lalu pendeta itu bingung dan berkata, lalu apa kekurangannya? Mungkin dia kurang ganteng. Lalu dia berkata, oh tidak, suami saya ganteng, gagah, seorang pekerja, seorang yang luar biasa. Loh, kenapa saudara tidak bisa bersyukur? Dia berkata, oh tidak Pak Pendeta, saya paling jengkel satu hal, saya paling benci satu hal, dan sudah bertahun-tahun saya bergumul. Pendeta itu masih penasaran dan berkata, apa itu ibu? Lalu ibu itu mengatakan, saya paling jengkel kalau malam ketika kami tidur di atas tempat tidur bersama-sama,
saat saya terlelap, saya harus terbangun setiap malam. Karena suami saya itu, dia tidur selalu mendengkur, kata orang Kupang, ngorok. Saudara-saudara, dia selalu mendengkur. Dan itu mengganggu saya, Pak Pendeta. Saya tidak bisa tidur dan itu menjengkelkan sekali. Itu menjengkelkan sekali dalam hidup saya. Karena itu mengganggu saya tidak bisa tidur dengan baik. Saya tidak bisa istirahat dengan baik. Lalu Pak Pendeta berkata, bersyukurlah karena itu adalah hal yang baik. Bersyukurlah karena Anda punya suami seperti itu. Lalu ibu itu berkata, tidak bisa Pak Pendeta. Tolong doakan suami saya ini supaya dia berhenti mendegur dan dia tidak lagi mendegur, alias dia tidak boleh ngorok, dan biar dia tidak lagi mendengkur, dengkurannya hilang, lenyap. Doakan Pak Pendeta. Lalu Pak Pendeta itu berkata, oke, kita berdoa supaya Tuhan hilangkan dengkurnya. Waktu Pak Pendeta itu berdoa, selesai, Tuhan, kami berdoa untuk suaminya yang suka tidur mendengkur. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, hamba menghancurkan semua roh mendengkur. Dan akhirnya saudara, selesai itu, berjalannya waktu, tiba saatnya saudaraku yang diberkati Tuhan, jalan terus berjalan dan terus berjalan. Satu waktu suaminya, itu istri ini datang kepada Pak Pendeta itu. Setelah 3 bulan dia datang, dia berkata, Pak Pendeta, sambil menangis dia berkata, Pak Pendeta, suami saya. Lalu Pak Pendeta berkata, apa yang terjadi? Lalu dia berkata, suami saya suaranya hilang. Lalu dia menangis. Dan ketika Pak Pendeta tanya, kenapa ibu menangis? Bukankah ibu rindu suara atau dengkuran suami itu hilang dari saudara? Lalu istrinya berkata, benar Pak Pendeta, saya rindu supaya suami saya tidak lagi mendengkur. Dan sekarang dia punya suara mendengkur sudah hilang, tapi saya kehilangan dia. Oh, rupanya saudara-saudara, Tuhan bukan hanya ambil suara mendengkur dari suaminya saja, tapi Tuhan ambil sekaligus nyawanya. Jadi dengan hilang nyawa suaminya, hilang juga dengkurannya. Dan akhirnya istrinya baru sadar apa kata Pak Pendeta, bahwa pendeta itu mengatakan bersyukur punya suami, ternyata lebih baik punya suami yang mendengkur tapi masih hidup, daripada dengkurannya hilang tapi juga sekaligus suaminya hilang alias mati. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saudara-saudara, dari ilustrasi tadi saya mau bilang sama saudara, bersyukurlah keadaan apapun. Saudara-saudara, ketika suamimu mendengkur, misalnya seperti ini, ketika dia tidur malam, pasti bunyinya seperti ini. Saudara-saudara, saya selalu bilang kepada jemaat, pertama bersyukurlah kalau saudara dia sedang mendengkur. Kalau dia tidur seperti itu, pertama saya mau bilang bersyukur. Kenapa? Karena kalau saudara tidak bersyukur, saudara satu waktu merindukan suara itu lagi. Ketika dia sudah mati, meninggal, saudara akan berkata, lebih baik dia mendengkur, mengganggu saya, tapi dia masih hidup, daripada suara itu tidak ada, artinya hilang selama-lamanya, dan saya berduka. Pada waktu suamimu mendengkur, bersyukurlah. Pada waktu suamimu seperti itu, bersyukurlah. Kenapa? Pertama, anggaplah sebagai alarm untuk membangunkan kita berdoa. Saudara-saudara, alarm atau jam waker sangat mahal. Anggaplah dengkuran suamimu sebagai alarm untuk membangunkan saudara, gratis, free, untuk membangunkan saudara berdoa. Jadi ketika saudara tidak bisa tidur, mungkin itu saatnya Anda berdoa. Yang kedua, saudara, anggap sebagai nada penyembahan. Saya selalu bilang, ketika suaminya mendengkur, orang Kupang bilang ngorok, anggaplah saya bilang itu terjemahkan sebagai Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Besar. Kalau dia semakin keras, saudara dia berkata Tuhan dahsyat, Tuhan dahsyat. Saudara terjemahkan lebih saudara. Dan yang ketiga, saudara-saudara, anggaplah sebagai alarm, mungkin pencuri mau datang.
Saat saudara terlelap tanpa dengkuran suami, mungkin pencuri akan masuk dengan diam-diam dan Anda tidak tahu. Tapi dengan dengkuran suami, mungkin itu jadi alarm membangunkan saudara. Ketika saudara bangun, saudara sadar, oh ternyata ada pencuri di dalamnya. Sekali lagi bersyukurlah dalam segala hal, termasuk dengkuran suamimu. Kan itu bisa membangunkan saudara pada waktu pencuri dan perampok datang dalam hidupmu, saudara-saudara. Ada, dan yang ketiga atau yang keempat, saudara, anggap sebagai hiburan. Bersyukur. Kenapa selalu bersyukur? Karena dengkuran, ngoroknya suami anggap sebagai hiburan. Saudara, hari-hari ini orang begitu punya masalah dan sulit terhibur. Tapi suami yang mendengkur bisa pakai sebagai hiburan. Bukankah dengkuran itu macam-macam? Ngorok itu macam-macam. Ada orang yang tidurnya dia mengeluarkan seperti siulan, saudara. Bukankah jarang-jarang kita dengar musik? Biarlah dia malam hari itu dengkuran suami itu menjadi hiburan. Karena siulan-siulan yang luar biasa. Ada orang yang mendengkur dengan cara yang unik. Misalnya saya punya teman yang waktu kuliah, kalau dia ngorok itu badannya bergoyang. Saudara, dan itu menjadi bahan tertawaan bagi kami. Saudara, mungkin itu bagi sisi lain orang mengganggu, tapi bagi kami, menghibur kami pada waktu kami kuliah stres. Lihat dia mendengkur, kami tertawa luar biasa. Anggaplah sebagai sebuah hiburan. Dan yang berikut, saudara, mengapa bersyukur dalam segala hal? Anggap saja dengkuran suamimu sebagai konten YouTube. Saudara, saya masih ingat waktu saya kuliah, ada teman saya yang sedikit usil, dan setiap kali saya mendengkur dia syuting, saudara. Dia ambil dan dia rekam dengkuran saya, saudara. Walaupun sebenarnya saya bilang jangan begitu, tapi dia menganggap itu sebagai konten, saudara. Mungkin saudara YouTubers bisa pakai ini untuk buat sebuah YouTube yang kontennya adalah tidur dengan gaya dengkur yang berbeda-beda dan bervariasi. Saya percaya laku pastinya. Nah, anggap saja istri bahwa itu bisa membuat saudara terkenal, dapat duit mungkin dari dengkuran suami. Saudara-saudara yang berikut, saudara-saudara yang terakhir, mengapa bersyukur termasuk keadaan suami saudara yang mengganggu saudara, istirahat saudara tidak bisa tidur dengan baik. Saudara-saudara, saya punya alasan terakhir. Selalu bersyukur. Kenapa? Karena mungkin suami model begini adalah suami yang limited edition. Saudara, suami yang model begini jarang-jarang puja. Kalau dia model begini, anggap sebagai limited edition atau limited edition atau buatan terbatas, saudara. Buatan terbatas itu biasanya mahal. MotoGP adalah motor-motor yang dibuat khusus, limited edition, yang artinya bahwa dia terbatas sekali. Anggaplah suamimu sebagai orang yang unik, yang dibuat Tuhan terbatas dan tidak akan diproduksi lagi, saudaraku yang diberkati Tuhan. Jadi kalau suamimu ngorok, jangan marah dia. Karena kalau saudara marah dan minta dia hilang suaranya, Tuhan bukan hanya menghilangkan suaranya, tapi Tuhan akan menghilangkan suamimu sekaligus. Dan akhirnya saudara satu waktu merindukan suara suami dan sudah terlambat. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kesimpulan daripada khotbah saya hari ini adalah kadang dalam hidup kita ada banyak hal yang mengecewakan dan membuat kita tidak bisa bersyukur. Namun sadarilah bahwa semua itu adalah cara Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bersyukurlah dalam segala hal, apapun keadaannya. Dari cerita mengenai suami yang mendengkur, itu gambaran hidup kita. Mungkin suami kita tidak mendengkur yang membuat kita kecewa, tapi sifat, karakter, dan hal yang membuat sebagai istri Anda kecewa, sebagai pasangan hidup Anda kecewa. Satu waktu saudara-saudara akan sadar bahwa apapun yang dimiliki, kekurangan apapun yang dimiliki pasangan hidupmu, satu waktu itu akan menjadi berarti bagi saudara. Misalnya, saudara-saudaraku, mungkin saudara menemukan suami yang sedikit keras dan tegas. Anggaplah sebagai suami yang mendisiplinkan kita. Jadi selalu ada sisi baik dari setiap peristiwa yang tidak baik. Sekali lagi, selalu ada sisi baik dari setiap peristiwa yang kurang baik. Pada prinsipnya, Allah suka bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Kalau Allah bisa pakai segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, karena itu bersyukurlah di dalam segala hal.
Kiranya renungan ilustrasi khotbah Kristen lucu ini kiranya memberkati saudara. Jangan pernah marah suami saudara atau kecewa berlebihan kepada mereka, karena satu waktu ketika dia tidak ada, Anda akan merindukannya lagi. Saudara-saudara, bila Anda diberkati, jangan lupa klik like, komen, beri komentar yang baik tentunya, yang memberkati, yang memberi semangat kepada orang. Dan yang ketiga adalah share, berbagi kepada banyak teman kalau Anda rasa diberkati, khusus mereka yang kurang bersyukur dengan pasangan hidupnya. Dan yang terakhir, jangan lupa klik subscribe. Jangan lupa subscribe, itu gratis. Dan yang paling penting saudara adalah bunyikan loncengnya, nyalakan loncengnya, karena Anda akan mendapatkan notifikasi dari kami atau video-video terbaru dari saya, Pendeta Jerry Adu. Pendeta Jerry Adu channel kiranya, atau channel Pendeta Jerry Adu kiranya memberkati saudara. Shalom, Tuhan memberkati kita sekalian.